Saya bingung mau ngomong apa, udah benar-benar semua ini. 38,9 juta, bayangin itu dalam waktu 1 minggu. Subhanallah. Tapi pas dia bilang semuanya dikasih anak yatim, ya kata gua mah. Dan juga remaja masjid serta anak-anak istimewa yang hadir pada pagi hari ini. Rasa syukur yang mana pada hari ini kita masih diberikan nikmat, yaitu nikmat sehat walafiat. Terima kasih kepada semua pihak yang mengadakan kegiatan ini, terutama ibu-ibu, baik ibu-ibu kader maupun ibu-ibu pengajian serta para remaja masjid dan karang taruna yang memang hampir 2 hari menyiapkan persiapan ini. Mudah-mudahan dijadikan amal kebaikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mengucapkan ribuan terima kasih kepada para segenap ketua T yang telah menggalang dana ke masyarakat dan juga seluruh warga Rusun Cintakasih yang bersumbangsi menyisihkan rezekinya di kegiatan ini, baik yang memberikan sembako, baik yang memberikan makanan maupun memberikan yang lainnya, baik tenaga, pemikiran. Mudah-mudahan ini dijadikan ladang pahala Allah Subhanahu wa taala. Ya. Dari RT 01 sampai dengan RT 018 itu dalam 1 minggu mendapatkan uang sebesar 23.459.000 rupiah. Alhamdulillah. Kalau untuk perinciannya per RT udah dikirim ya per RT ya. Dan juga dari donatur, yaitu dari Pak Marduk 2 juta, dari Pak Daryono 500, dan dari security kita nih di bawah Bang Ragil 1 juta rupiah. Dan juga konsumsi dari pengelola, dan juga sembako nih ya dari Ibu Evalia Gustiani dan juga dari Ibu Mariam Tepucuk, dan juga dari ibu-ibu pengajian dahsyat sekali nih ya, sebesar 12 juta rupiah kami terima dari para ketua RT melalui warganya dan juga dari donatur sejumlah 38.959.000 rupiah. Alhamdulillah. Tersebut semuanya diberikan buat anak-anak yatim dan piatu. Jadi ibu amplop yang kemarin yang diberikan sejumlah 38.959.000 rupiah ini semuanya diberikan kepada anak-anak yatim dan piatu yang ada di depan kita ini. Terus konsumsinya dari mana ini? Ada donatur yang lain, karena berdasarkan kesepakatan kita, donasi amplop maupun donatur yang dikhususkan buat yatim maupun piatu itu semuanya diberikan kepada mereka. Konsumsi kalau ada yang kita makan, nggak ada kita duduk di sini. Ya, setuju Pak RT ya?
Besok kalau mau lebih banyak bagi konsumsi, satu RT donasi 1 juta. Nanti kalau rezekinya banyak ya berarti. Rp959.000 ini kita salurkan semuanya kepada anak yatim dan piatu sebanyak 58 orang dengan rincian anak-anak yatimnya ini mendapatkan Rp700.000 dan anak-anak piatunya sebesar Rp500.000. Mohon maaf ya anak-anak piatu, ini bukan dibedakan, ini berdasarkan hasil musyawarah. Dan juga kenapa sih beda? Ya beda, yatim nggak ada bapaknya, piatu mah nggak ada emaknya ya. Jadi bukan untuk membeda-bedakan, tapi ini dilihatlah kepedulian dan kebersamaan kita kepada anak-anak yatim dan piatu yang ada di kita. Ada usulan juga nih Kiai dari para ketua RT. Pak RW boleh nggak RT yang yatim piatu yang usianya 70 tahun dapat bantuan enggak? Itu mah nanti aja dapat bantuan lansia. Ya, RT Suman ya. Apresiasi kegiatan ini. Kegiatan ini adalah bukti nyata cinta kasih kita, kepedulian kita kepada anak-anak istimewa di lingkungan Rusun Cinta Kasih ini. Mudah-mudahan apa yang diberikan, apa yang disumbangkan kepada anak-anak istimewa ini diganti dan dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tentunya bapak-bapak, ibu-ibu yang menyantuni anak yatim ini sudah dijamin masuk surga dulu. Gotong royong, nganterin istri, beli plastik, pakai celana, pakai kaos, nggak pakai peci, diomelin sama orang, salaman. Sebulan, iya, pakai peci jadi ustad. Saya bilang, kowe pakai peci mah urusan sama amplop. Lah, kalau punya plastik yang punya Cina pakai peci, pakai kain, pakai kambing sama nggak ada postingannya. Tetap aja bayar. Nah, yang pertama, saya mau lama-lama ini, cuma sekali lagi ya, saya kaget aja nih, luar biasa. Tak, kawan ini luar biasa. Sesuai dengan namanya cinta kasih, gitu ya. Sesuai dengan namanya cinta kasih, begitu disebarkan rasa cinta, begitu disebarkan rasa kasih sampai saat ini, subhanallah. Baru ini saya mendengar amplop anak-anak istimewa mencapai 700.000 per orang. Saya ngisi kemarin di sebelah sono isinya 250.000. Saya ngisi di sebelah sono isinya 200.000. Bahkan yang piatu 50.000. Di sini saya dengar 700 sampai 500.000. Subhanallah. Berkah semuanya ya. Amin. Ganti yang terbaik insya Allah. Amin. Nah, wa anfaq min syai'in fa yudhillu, apapun yang kamu nafkahkan pasti diganti oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Diganti, pasti diganti. Amin ya rabbal alamin. Yang pertama, tadi disampaikan oleh Pak RW, anak-anak istimewa kita ada sebuah senjata pemusnah massal pertama yang digunakan oleh manusia dan berhasil hampir mematikan, memusnahkan, menghancurkan alam semesta. Apa senjata pemusnahan hal itu? Doa. Saya ulang, senjata pemusnah massal pertama yang digunakan oleh manusia adalah doa. Al-kafirina tinggal. Ya Tuhanku, jangan sisakan di muka bumi ini satupun orang kafir. Matikan dia semua. Doa siapa? Nabi Nuh alaihissalam. Banjir pandang sedunia, hampir semua orang mati kecuali yang naik perahu Nabi Nuh. Senjata pemusnah massal pertama di dunia adalah doa. Maka Nabi bilang, doa silahul mu'minin. Doa itu senjatanya orang mukmin. Anak-anakku, jangan pernah putus asa. Ketika Anda punya, mohon maaf, kekurangan dibanding orang lain. Kenapa? Sebab kita masih punya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, saya mau cerita. Saya punya murid, mohon maaf, saya kemudian kebetulan ngurus sebuah yayasan namanya Siratul Rahim, punya sekolah madrasah sanawiyah, madrasah Ali An-Nida Al-Islam. Nah, sampai saat ini dari 2012
sama tadi itu, nggak ditukar-tukar. Muridnya nggak banyak, cuma 1.200. Nah, kalau pesantren kan ada yang 5.000, sampai 5.000. Kalau udah pesantren seluas ini nih, Pak RW jadi kiainya, muridnya 5.000 orang. Tadi saya berpikir 18 RT jumlah orangnya ada 5.000 orang. Kalau dia jadi kiai, ini 4. Dan saya punya murid nih, tahun ini bener, tahun ini. Dia orangnya sangat sederhana, keluarga sederhana. Sampai kita bilang anggap ini keluarga sebenarnya lebih kepada miskin dibanding sederhana. Tapi kehidupannya tidak menampakkan bahwa dia miskin. Kerjaan orang tuanya nggak jelas. Dia cuma buka warung, kadang-kadang ramai, kadang-kadang tidak. Tapi orang tua lakinya kalau sholat Jumat jam 10 udah di masjid. Sama dah sama orang tua warung sama. Jam 10 masih mancing ya. Nah, jam 10 udah ke masjid. Kalau subuhnya orang tuanya jam subuh kurang 15 menit udah di masjid. Selalu itu. Saya bilang begini, saya panggil abang-abangnya, namanya Pak Udin. Pak Udin, emang apa? Ada Udin ada? Ada. Mancing. Jam 10. Nonton bola dia. Coba, saya tanya, Pak Udin, emang apa sih? Enggak, dulu Ustaz, saya waktu kerja itu banyak yang terbuang. Sekarang sudah terbuang. Nah, satu saat di Pedongkelan itu di Masjid Al-Taqwa setiap bulan ada duha berjamaah Pak RW. Itu setiap minggu pertama ada duha berjamaah. Saya yang mimpin sholat duha 8 rakaat, doa bareng-bareng, kemudian tausiah. Salah satu tausiah saya bilang begini, beribadah kepada Allah jangan pakai logika. Kalau kita beribadah kepada Allah pakai logika, maka Allah nanti ngasih rezekinya pakai logika. Lihat Nabi Ibrahim, dapat logika. Ibrahim, potong anakmu. Siap ya. Ini arabil mana mandi asbahu kapan untuk mada tawa. Kata anaknya, ya alatin al-mandu malu satajini insyaallah minas sabirin. Hai Ibrahim, Ismail sembelih. Siap ya Allah. Enggak pakai logika. Anak satu-satunya, mana bodoh banget, mana ganteng banget, mana lucu banget. Enggak. Potong aja, maka Allah kasih sesuatu tanpa logika. Dibakar bukannya angus tapi kedinginan. Ya narukuni pada wasalaman ada. Nabi Ibrahim dilempar, dibakar, bukannya mati angus, tapi ketika apinya mati lagi begini aja. Dingin amat ya. Apinya nih di luar logika. Maka bapak-bapak kalau ada kebakaran baca dulu. Ya ngumumin innalillahi. Nah, kan masalahnya ketika masuk pakai logika kan, mati apa kagak nih, bakar apa kagak nih, bakar. Nah, ibu lahir nggak pakai logika, ya, nggak pakai logika coba. Mama, 17 tahun ke atas. Ya, mama. Kita coba. Kalau sebuah air sperma yang cuma mentah masuk ke rahim ibu jadi kayak gini, coba gimana logikanya? Gini. Nah, bahkan ada di media sosial tuh, yaelah bapaknya kerja cuma 2 menit di kandungan gua 9 bulan lahir diri bapaknya, gua enak banget kedamaian. Tuh kayaknya lu panah anak-anak lu kan. Saya ulang. Ibumu tidak sekolah S1, tapi kamu bisa S1. Mana yang lebih hebat? Seorang yang tidak sekolah melahirkan seorang sarjana. Kamu jadi sarjana belum tentu melahirkan seorang sarjana. Jangan pernah bilang, ibu mah bodoh. Jangan. Ibu mah bodoh. Jangan. Sebodoh-bodoh ibumu, nih hasilnya. Jadikan putri-putri kami putri-putri yang saleh, nafi'in lana wa li'ammatil muslimin, yang bermanfaat untuk kami dan bermanfaat untuk semua orang-orang Islam. Allahumma ij'alhum min ahlil ibadah, jadikan mereka ya Allah hamba-hamba yang gemar beribadah, wa la taj'alhum min ahlil ma'siyah, jangan jadikan mereka ya Allah hamba-hambamu yang gemar bermaksiat. Salat
Jadikan mereka ya Allah hamba-hambamu yang gemar mendirikan salat, wala taj'alhum min tariqis salat, dengan jadikan mereka hamba-hambamu yang gemar meninggal. Zayyin akhlaqahum bil Qur'an, hiasi akhlak mereka dengan Al-Quran. Bayyid wujuhahum binuril Qur'an, sinari wajah mereka dengan cahaya Al-Quran. Fadla ta'lim al-'ana lil muttaqin imana. Sallallahu alaihi wasallam Muhammadin wa ala alihi wasallam. Alhamdulillah rabbil alamin. Daimatul Arifah. Terus Ica Nadia Aulia A10. Kemudian Amin